Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya jualah kita dapat berkumpul di sini dalam acara penyebaran budaya positif bagi kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya beserta tim CGP angkatan 10. Perkenalkan, saya sendiri Nur Hidayati dan Sukmanadi, Muhammad Amin, Wahyudinur Rahman, dan Muslimah. Dalam kesempatan kali ini kami semua akan berkolaborasi dalam menyampaikan pemahaman budaya positif pada modul 1.4 yang akan kami bagi atas beberapa sesi untuk penyampaian materi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah yang sudah berhadir dalam acara hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah hari ini. Ya, langsung saja. Konsep inti budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, langsung saja untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Ustadz-Ustazah, untuk saat ini kita mengikuti tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar murid. Dan pembelajaran yang dulu kita lakukan, yang sering kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Untuk saat ini berubah menjadi student center atau berpusat pada murid. Jadi untuk keaktifan di kelas dalam pembelajaran, anak-anak tidak lagi selalu mendengarkan ceramah dari kita, tetapi kita lebih mengutamakan keaktifan dari para murid-murid kita bersama, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi maksudnya adalah kita salah paham tentang bagaimana kita mengontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi berarti kita hanya berhayal bahwa kita berhayal atau berimajinasi bahwa kita dapat mengontrol murid-murid kita. Padahal kita tidak dapat mengontrol murid tersebut. Dalam artian seperti ini, ketika murid mematuhi sebuah aturan atau sesuatu yang kita suruh, murid tersebut bisa jadi dia hanya mematuhi aturan hanya ketika kita berada. Ketika kita tidak ada, maka murid tersebut bisa melanggar aturan tersebut. Mungkin Ustazah semua pernah melakukan hal tersebut. Misalkan anak-anak yang wudunya tidak
tidak sesuai dengan aturan atau tidak tertib, tidak berurutan, atau tergesa-gesa ketika di hadapan kita, maka murid tersebut bisa melakukan dengan tata cara yang sebenar-benarnya. Tapi ketika kita tidak ada, maka si murid bisa saja dia bergesa-gesa atau tidak melakukan sesuai urutan seperti itu. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita mengatur murid, kita beranggapan bahwa sesuatu yang positif akan berdampak positif juga terhadap murid. Tetapi sebenarnya terkadang anak murid itu tidak bisa berpikir tanpa kita, atau dalam kata lain dia ketergantungan dengan kita. Misal, anak bisa merapikan meja dengan benar karena kita mengawasi, karena kita ada di sana, dia bisa menyusun dengan rapi. Tapi ketika kita tidak ada, dia akan kebingungan. Seharusnya bagaimana meletakkan mejanya nih? Dia merasa selalu salah kalau melakukan sendiri tanpa kita. Jadi penguatan positif tersebut sebenarnya tidak terlalu efektif juga. Karena anak-anak tadi bisa ketergantungan dengan kita. Misalkan dia takut salah melakukan sesuatu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi murid untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Bu Henpian suahlah, nak, ayu pang buhan pian na duduk pang tertib-tertib. Ustazah ini lapah benar sudah. Buhan pian kada kasihan kalawan ustazah. Kata-kata seperti itu, anak tuh berpikiran bahwa ketika ia melakukan sesuatu, berarti pacang malapahi gurunya neh. Dalam artian anak tuh menganggap bahwa inya tuh menyebabkan gurunya lapah. Bila kayak ini kena berarti lapah. Pokoknya kita tuh maulah anak merasa bersalah lah. Padahal kita bisa aja merubah kata-katanya, ialah, nak, yuk kita tertibkan lagi nah. Jangan terlalu ribut lagi supaya kita belajarnya bisa tenang, supaya kita bisa berpikir dengan jernih menjawab soal. Misalkan jangan sampai kata-kata yang negatif tuh maulah anak gara-gara ulun kayak ini nah ustazahnya lapah jadinya menaguri terus. Kita rubah lah kayak itu nah dengan kata-kata yang positif atau pernyataan yang positif. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sama-sama tahu aja lah, bila orang tuh punya power lebih, maka orang tuh bisa memaksa jar. Bahasa kasarnya tuh aku lebih kuat daripada kamu, berarti kamu harus tunduk kepadaku, jar. Nah, ini kan beda kita, jangan disamakan dengan manusia, makhluk lawan Tuhan ya lah, yang lemah kita di hadapan Tuhan. Kalau anak-anak tuh kita karena kita merasa dewasa, biasanya kita menegur anak, nak, jar, harus pak, anak tuh tunduk, pak asian, murid tuh lawan kita, padahal itu tuh sebenarnya ada ilusi aja sebenarnya lah, karena ia takutan wara lawan kita, pas kita kadada kan hanya berbuat ulah pulang seperti itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma tadi apa, sudut pandang persepsi dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kalau stimulus respon realitasnya kebutuhan kita tuh sama, kita sama-sama ingin seperti ini, berarti orang lain harus juga sama seperti itulah. Padahal kita kebutuhan kita tuh berbeda-beda. Si A misalkan hendak makan pakai masak habang, si B hendak sop. Kita hendak menyamakan lawan inya kada kawa, ya lo, karena berbeda tadi kebutuhannya. Inya butuhnya sop, kita butuhnya masak habang, kada kawa disamakan.
Terus yang kedua, semua orang melihat hal itu sama, menyamakan yang dilihat jar. Napa aja yang kita pandang sama lawan inya, menyamakan. Padahal kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua orang punya alasan tertentu melakukan sesuatu tuh ya lo. Kadang-kala kita menyamakan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya sama aja. Tadi juga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya tadi Pang, cara berpikir kita tuh berbeda. Kita dengan isi kepala yang berbeda, kadang-kala menyamakan. Kita kadang-kala memandang misalkan orang melihatnya daun tuh warna hijau, orang lain melihat warna kuning. Sebenarnya sama-sama aja, sama-sama bujur. Kebetulan yang kita lihat daunnya masih segar, yang dilihat orang lain ternyata sudah layu. Inggih, tapi sama-sama daun aja yang kita pandang ya lo. Sebenarnya sama-sama tujuannya tapi dengan jalan yang berbeda kayak itu nah inggih. Terus perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya tadi kalau kekanakan tiba-tiba ambil barang kawannya, kita beranggapan bahwa itunya tersalah, mencuntan, jadi maling. Padahal mungkin tujuannya berbeda. Adanya yang katuju mah isengin kawannya, ya senang bener melihat kawannya nang hendak menangis tuh muhanya. Nah, inggih. Jadinya bisi tujuan juga, jangan langsung menjudge anak. Jangan menganggap bahwa inya tuh melakukan itu tuh gara-gara inya maling tadi teh. Ada anggapan kita nih karena inya ambil kado padahal, wah ini kada berizinan langsung diberi konsekuensi. Takutnya dulu alasannya kenapa, misalkan inggih. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon, kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kadang kita aja kadang kalau mengontrol diri seorang. Banyu mata tiba-tiba keluar. Padahal ada apa? Itu tuh ampun diri sendirian. Apalagi mengontrol orang lain gitu. Nah kita kadang-kadang kada segampang itu ya lo. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya kita tuh pemulaannya lo baik-baik, belum meminta nak, tolong sepatunya diletakkan di tempatnya. Tapi karena kita kada sukses merayunya, akhirnya bagi yang kada meletakkan sepatu di tempatnya, konsekuensinya adalah jalaluan. Nah, padahal kita awam memberi pilihan, nak pian meletakkan sepatu di tempatnya kah? Atau sepatunya hilang sembarangan mandak. Nah, inggi hilang kayak itu aja. Kita beri pilihan ya Allah, jangan sampai kita langsung kayak selalu aja memberi konsekuensi ke anak kayak itu nah inggi. Terus model berpikir menang kalah. Kadang kita bila maanui kekanakan apa yang kita bahas, inya membahas balik asa kalah kita, padahal kada seperti itu, kada harus model berpikir menang-menang supaya sama-sama menang. Ya untuk meneruskan materi ini dilanjutkan oleh Ustadz Wahyu Dinur Rahman. Kepada Ustadz Wahyu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, berkah berprestasi, mandiri, berwawasan lingkungan. Ya, sebelum mulai, terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, sebelum kita mulai, ada yang ingin berpendapat bukan para peserta dulu tentang disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin positif, kira-kira ada yang mau berpendapat lah? Angkat tangan. Atau tunjuk aja nah. Siapkan satu kata tentang disiplin positif. Ya, silakan Ustazah Iwi. Saya ketika mendengar dua kata disiplin, positif itu ada dua kosakata. Yang pertama disiplin, yang kedua adalah positif. Kalau disiplin itu sebuah hal yang tetap keteraturan kontinu istiqomah. Tapi ketika mendengar hal yang positif, menjadikan sesuatu kata disiplin itu
kebingungan, tetapi mendatangkan sebuah hal yang positif yang membangun bagi orang lain. Karena ketika kita mendengar di sini sangat disiplin, nah pasti kita akan merasa seperti ada otoriter, ada ketegangan, ada ketakutan, karena akan terikat pada sesuatu hal. Tetapi ketika dia berteman dengan kata positif, berarti di sana disiplin, tetapi dia tidak memberikan pengaruh yang negatif bagi seseorang ataupun hal lain, bagi terutama disiplin positif bagi seorang guru dan murid yang akan melahirkan sesuatu ikatan bahwasanya nanti disiplin itu tetapi tidak merugikan si anak, tidak mengurangi hak si anak. Aduh, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Terima kasih kepada Ustazah Yu yang telah berpendapat yang luar biasa lah pendapatnya. Ketika disiplin hanya satu kata, jadi terasa seram. Tapi ketika disandingkan dengan kata positif, disiplin itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Disiplin tapi yang menyenangkan. Nah, jadi anak-anak diharapkan dengan disiplin yang positif ini diharapkan bahwa nantinya ketika melakukan hal yang sudah disepakati, hal itu dilakukan dengan sepenuh hati, bukan dengan paksaan atau ancaman dan sebagainya. Nah, berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, artinya keteraturan, belajar. Jadi dalam tahap belajar ini wajar ada kesalahan, ada kehilapan, ada ketidaksesuaian. Disitulah kita nantinya mendidik anak-anak kita untuk belajar untuk disiplin, tapi tanpa paksaan, tanpa ancaman. Nah, maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid. Nah, artinya dari dalam diri disiplin itu terbangun oleh kesadaran yang dibangun oleh dirinya. Bukan kita sebagai guru hanya mengarahkan supaya anak-anak itu bisa memahami yang dimaksud dengan disiplin. Makanya dengan sini, namun ada dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Nah, kadang-kadang berubah. Nah, jadi sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, pemahaman disiplin mungkin ya sekedar buat peraturan ditentukan oleh gurunya, dilaksanakan, selesai. Oh, ternyata ketika saya mengikuti guru penggerak di angkatan 10 ini, saya lebih memahami lagi apa itu disiplin. Artinya disiplin itu dilakukan dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama, bukan disepakati oleh hanya satu orang saja. Apalagi bahkan sampai di sebuah sekolah, di kelas maupun di sebuah sekolah, di sebuah lembaga, disepakati bersama, dibuat bersama, dan dilaksanakan secara bersama-sama. Lanjut, Ustaz Sukma. Nah, nilai kebijakan. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, orang yang disiplin akan nantinya bisa meraih profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Nah, sikap muridnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua bisa kalau beriman jelas kita di sekolah ini sudah melakukan itu untuk melaksanakan itu, yaitu dengan salat berjamaah, dengan menghafal surah dan lain sebagainya sudah kita lakukan. Nah, di sini saya ingin berbagi pemahaman. Beriman artinya mempercayai apa yang seharusnya kita imani sebagai kita orang muslim, berarti kita beriman dengan rukun iman yang ada 6 tersebut. Dan berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini menjaga baik perilakunya, kata-katanya maupun perbuatannya. Terus mandiri, mampu melakukan hal-hal secara mandiri. Bernalar kritis. Terus yang berikutnya berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Terus petunjuk seumur hidup. Ya, artinya dapat dipercaya orang yang bisa melakukan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati di kelasnya. Nah, lanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Sudah habis kah sudah? Oh ya, mungkin itu yang tentang disiplin yang bisa ulun sampaikan. Artinya dalam membuat sebuah kedisiplinan hendaklah itu tidak
dengan cara paksaan. Nah, dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kalau yang saya pelajari itu dibuatnya secara bersama, disepakati bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama tanpa adanya paksaan dari gurunya. Artinya pembuatannya diambil dari pendapat para peserta didik di dalam kelasnya. Kalaunya di sebuah sekolah berarti diajak dengan guru-gurunya, dengan kepala sekolah, bahkan dengan yayasannya. Nah, mungkin itu udah dari ulun, mudah-mudahan bermanfaat tentang kedisiplinan. Terima kasih Ustazah Iwi yang sudah memberikan pendapatnya. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ulun silakan kepada Ustadz Sukman Adik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari sudah ada yang disampaikan oleh materi yang disampaikan oleh Ustadz Wahyu ini. Selanjutnya saya ingin melanjutkan materi tentang disiplin positif, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti setiap kita ada keinginan. Nah, ada memiliki keinginan. Nah, gitu. Begitu juga dengan murid-murid kita. Pasti ada keinginan-keinginan yang ada pada dirinya. Nah, kemudian adanya seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Makanya kita sering melihat atau menemukan siswa kita itu yang perilakunya yang bermacam-macam di kelas. Contohnya ada yang mungkin suka mengutak-atik pojok baca. Kalaulah suka posisinya di pojok baca ketika di dalam kelas. Namun setelah itu mereka tidak mengembalikan buku-buku. Nah, pasti ada tuh. Nah, kebutuhan yang ingin mereka dapatkan pada waktu itu. Jadi kita selaku seorang guru bisa menasehatinya. Nah, dan kita mampu mengetahui pada waktu itu kebutuhan apa yang dimiliki anak tersebut. Nah, ini. Contohnya bisa mereka ingin diperhatikan oleh kita. Itu salah satunya. Nah, ini. Selanjutnya next. Berikutnya. Nah, ini. Jadi yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini. Yaitu yang pertama bertahan hidup. Nah, semua kita pasti ingin bertahan hidup, ya Allah. Nah, ini. Contohnya kita di situasi dalam hutan posisinya tersesat, ya Allah. Nah, bagaimana kita bertahan hidup? Yang pertama yang perlu kita perhatikan dulu, bagaimana kita bisa mengkenyangkan perut kita supaya kita bisa bertahan hidup. Nah, gitu. Itu salah satunya. Sama kita sebagai seorang guru, murid. Nah, salah satunya adalah bertahan hidup ini. Nah, gitu. Bagaimana mereka mempertahankan hidup mereka, yaitu ada tahapan-tahapannya yang harus mereka lakukan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, yaitu mereka memiliki kebutuhan mengharapkan dari orang lain itu biasanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, gitu. Bisa contohnya anak-anak tuh mintanya dipuji, diberi penghargaan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kebebasan. Nah, gitu. Mereka tuh biasanya memiliki keinginan untuk bebas, seolah-olah. Nah, untuk bebas. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, kesenangan. Nah, ini tentunya kita selaku guru aja perlu adanya kesenangan tuh, adanya refreshing, ya Allah.
Misalnya pergi ke suatu tempat yang mungkin itu bisa melupakan pekerjaan-pekerjaan kita ya Allah. Nah, merepres apa tuh namanya nih otak kita. Nah, karena sudah diporsir ya Allah dengan pendidikan guru penggerak misalkan ya Allah, kemudian dengan tugas-tugas sekolah. Nah, yang menuntut kita untuk kita kerjakan. Nah, itu yang keempat adalah kebutuhan untuk bagaimana kita bisa senang. Nah, bisa senang. Dan ini bermacam-macam caranya. Setiap manusia lain-lain ya Allah. Setiap kita tuh berbeda-beda memperoleh kesenangannya tuh. Nah, gitu. Kemudian yang kelima yaitu penguasaan. Nah, ingin menguasai. Nah, rasa ingin menguasai ya Allah. Nah, kehendak nih kayak ini pang nah, kehendak seorang nih ya Allah. Nah, gitu. Kemudian siswa tuh hendak tuh setiap individu tuh kita hendak menginginkan sesuatu tuh kita kuasai ya Allah. Contohnya aja kita melihat orang bermobil Alphard ya Allah, kita lalu hendak juga. Nah, gitu ya Allah. Nah, itu ada ya Allah. Nah, gitu. Nah, jadi penjelasannya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi apabila anak kita nih melenceng ya kalau lah dari nilai-nilai kebajikan, berarti kita tuh salah memilih atau menentukan cara kita untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri kita tuh. Bilanya kita bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan kah. Nah, artinya kita tuh memposisikan diri itu tersalah tuh. Pada waktu itu kita membutuhkan kesenangan. Tapi kesenangan kita nih kada sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh, pergi ke bar, ya Allah, minum-minuman, mabuk-mabukan senang. Tapi itu bertentangan dengan nilai-nilai. Nah, ini kebajikan. Nah, ini. Selanjutnya yaitu materi tentang motivasi perilaku manusia. Sebelum ini ulun minta semua teman-teman ustaz saja berdiri dulu. Nah, ya berdiri dulu. Nah. Kita X breaking dulu ya Allah. Nah, nggih. Nah, kalau saya sebut besar, buan pian posisinya ya nggih. Nah, tapi buan pian menyebutkannya besar. Ya Allah, besar. Kalau nya kecil ya Allah. Nah, coba testing dulu ya. Nah, 1, 2, 3. Besar. Bilanya besar, tangan pian kayak ini, tapi mulut pian menyebutkan besar. Nah, itu sudah bisa dipahami. Kalau nya besar, mulut pian besar juga. Tapi tangannya kecil. Nah, ini. Tapi kalau nya ulun sebut kecil, berarti pian kecil. Itu maksudnya. Ya Allah. Sudah siap? Sudah siap ya. Besar. Kecil. Iya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya dulu. Kita lanjutkan sedikit. Nah, semoga bisa membuat kita terus konsentrasi ya Allah dengan X breaking tadi. Nah, nggih. Kita lanjutkan yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada 3 hal. Nah, ini ada 3 hal. Dalam teori motivasi yaitu motivasi eksternal, kemudian motivasi eksternal. Nah, jadi ada 2 motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi internal. Nah, ini yang tujuan dari disiplin positif. Nah, kita fokus ke yang nomor 3 nantinya. Harapannya yang bisa kita terapkan baik dalam diri kita sendiri ataupun ketika kita proses pembelajaran di kelas terhadap siswa. Yaitu yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak-anak itu kalau dalam suatu peraturan, kalau melanggar maka lari keliling lapangan sekian kali.
Nah, itu kan membuat mereka merasa tertekan, takutan, ya Allah lah. Nah, ini yang perlu kita hindari terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita melakukan ini. Dan dulu ulun pernah pengalaman ketika di Mandua. Nah, di Mandua. Terlambat datang, berdua lawan ading ya Allah. Lawan Ismanadi ya Allah lah. Nah, berdua tapi sebuah seorang kami terlambat kami lalu disuruh menunda sepeda tuh ngeliling lapangan basket sebanyak 5 kali. Nah, imbahnya itu jarak kami. Nggih, jarak tapi kada mendidik maksudnya tuh. Nah, nggih kada mendidik. Nah, ada juga yang lain nih, titirnya ya kalau lah. Isuknya terlambat pulang. Nah, karena situasinya inya ditekan bangnya. Nah, jadi petuarannya nih teori motivasi yang pertama tadi adalah motivasi eksternal yang dampaknya tuh kada baik kepada siswa. Nah, iya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini bisa berupa penghargaan, yang lelah. Bilanya kita mengerjakan praktek baik, maka kita akan dapat apa misalnya yang kalah. Nah, jadi kita bersemangat menggawi itu tuh. Nah, tapi biasanya tuh ketika menggawi itu kita kada optimal juga, karena yang kita pikirkan adalah penghargaannya, bukan dari diri kita. Nah, harapannya kita, anak-anak kita bagaimana nantinya posisi teori motivasi perilaku manusia ini yang ketiga ini untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi timbul dari kesadaran mereka seorang untuk melakukan sesuatu dengan diberikan penjelasan oleh guru-guru. Nah, itu yang harapannya. Kayak kita nih juga mengikuti guru penggerak ya Allah. Yang awalnya gara-gara menghindari ketidaknyamanan. Belano misalnya apa misalnya ya Allah. Nah, kemudian kita tingkatkan lagi dengan adanya penghargaan. Sudah juga ya kalau lah. Nah, setelah itu maka kita harus memposisikan diri yang ketiga ini. Nah, jadi setelah lulus guru penggerak, bagaimana kita tergerak ya Allah. Nah, ini untuk memajukan sekolah kita, yaitu motivasi internal dari kita. Nah, ini yaitu tujuannya yang merupakan tujuan dari disiplin positif ini. Nah, selanjutnya mungkin disampaikan oleh Ustazah Muslimah. Nah, kepada Ustazah Muslimah persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan terkait tentang posisi kontrol sebagai guru. Nah, sebelum saya menjelaskan atau mempresentasikan, saya ingin semuanya ikuti saya. Saya ada yel-yel untuk kita semua karena kita semua sebagai guru. Jadi kalau saya bilang salam guru hebat, maka jawabnya salam perubahan. Oke, siap? Siap ya? Oke ya, kita coba ya biar semangat. Salam guru hebat, salam perubahan. Mantap. Semoga dengan setelah ini nanti kita bisa berubah ya, berubah untuk lebih baik lagi. Iya. Oke. Di sini saya akan menyampaikan tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi kita berada di mana ya posisi kita ya? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama posisinya sebagai penghukum. Wah, ini sebagai penghukum seperti apa ya? Nah, penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, atau lagi bisa juga berkata, kamu selalu saja salah. Nah, ini merupakan salah satu posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum. Harapannya kita sebagai guru semoga tidak di posisi ini ya. Nah, karena tadi pengalaman dari Ustadz Sukma ya waktu sekolah ternyata dihukum ternyata berdampak negatif kepada siswa. Nah, di sini selanjutnya posisi yang kedua
Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Nah, kemudian ada lagi kata-katanya, "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, kata-kata yang seperti ini akan membuat siswa atau murid kita itu merasa bersalah. Nah, jadi dia setelah melakukan kesalahan, kemudian diberi kalimat yang seperti itu, dia merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol guru yang sebagai pembuat merasa bersalah. Ini yang kedua. Nah, terus ada lagi yang ketiga, lanjut. Nah, yang ketiga ada lagi posisinya sebagai teman. Seperti apa? Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayolah, bantulah ibu demi bapak ya," atau "demi ibu ya." "Ayo, ingat tidak bantu bapak selama ini." "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan." Nah, kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan, dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan terasa ketergantungan kepada guru tersebut. Jadi posisi kontrol yang ketiga ini sebenarnya baik ya sebagai teman, tapi ada negatifnya. Itu murid merasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Nah, jadi posisi kontrol yang ketiga ini ada baiknya, ada positifnya, tapi juga ada negatifnya, yaitu bisa mengakibatkan siswa ketergantungan kepada guru tersebut. Dan bisa juga dia merasa kecewa apabila kita tidak mengendahkan atau tidak menghiraukan apa yang dia inginkan. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga. Lanjut, berikutnya posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan diajukan seorang pemantau biasanya itu peraturan apa. Nah, kemudian masih ingat peraturan kita apa? Nah, seperti itu. Berusaha untuk mengingatkan kembali peraturan yang sudah ada. Nah, itu pemantau. Kemudian contoh kata-katanya lagi, apa yang telah kamu lakukan. Kemudian ada lagi sanksi atau konsekuensi apa. Ini sebagai pemantau, mengingatkan ya. Pemantau ini sama dengan sebagai pengingat, orang yang mengingatkan terhadap peraturan ataupun konsekuensi yang akan terjadi apabila anak melakukan sesuatu hal yang di luar dari peraturan. Lanjut. Kemudian posisi yang kelima, yang terakhir, ini sebagai manajer. Nah, harapannya nih kita ini sebagai manajer, harapannya ya kalau bisa kita sebagai manajer. Kenapa? Nah, ternyata di posisi yang manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan dari posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi
manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kemudian di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kemudian ada lagi kata-katanya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi manajer ini posisinya sebagai mengarahkan murid untuk mencari sendiri solusinya terhadap permasalahan yang dialaminya. Contoh misalnya si anak telah melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas misalnya. Dengan di posisi manajer, kita sebagai guru, posisi manajer ini mengajak berkolaborasi atau berdiskusi dengan murid, menemukan solusinya. Yang pertama, ditanyakan dulu kenapa, penyebabnya apa, kemudian ditanyakan kembali kira-kira apa solusinya. Jadi manajer ini fungsinya kita sebagai guru, kalau di posisi manajer ini harapannya siswa nantinya itu bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahannya. Jadi sebagai pendamping aja kita sebagai guru. Nah, itu di posisi manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini sebagai guru, harapannya kita semua bisa pada posisi kontrol sebagai manajer. Itu harapannya. Nah, karena di posisi manajer ini, kalau kita sebagai guru di posisi manajer, itu bukan hanya siswa bisa mencari solusi, tapi juga siswa bisa belajar berkolaborasi dengan guru. Harapannya nantinya juga siswa bisa menemukan masalah dengan cara berkolaborasi dengan teman-temannya. Itu harapannya. Mungkin ini dari saya, silahkan dilanjutkan kepada Ustadz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam guru penggerak. Iya. Iya, salam perubahan ya. Ya, sebelumnya sebelum memaparkan terkait keyakinan kelas, alangkah baiknya kita ice breaking dulu lah. Berdiri silahkan, berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu. Ya. Sudah siap? Ya, kita ice breakingnya tadi besar kecil, sekarang kita panjang pendek lah. Nah, tadi besar kecil, sekarang panjang pendek. Ini kalaunya panjang seperti ini panjang, pendek seperti ini. Tetap aja kalaunya panjang tidak ada perubahan. Biasanya kata-katanya panjang berarti pian harus panjang. Bila kata-katanya pendek berarti harus pendek. Marti. Tapi ini ada nada-nada tersendiri ya. Ya, siap. Panjang, kita coba dulu lah. Ya. Panjang, pendek. Panjang, pendek, panjang. Harus lebih konsentrasi ya. Ya, kita coba ya. Siap? Sudah ngerti ya? Ya, 1, 2, 3. Panjang, pendek. Pendek, panjang. Ya, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ya, terkait keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, kira-kira menurut Bu Henpian, kira-kira apa? Mengapa harus keyakinan kelas tidak peraturan kelas
Sebelumnya kan kita biasanya di kelas tuh harus ada peraturan kelas gitu. Sekarang kita beralih kepada keyakinan kelas. Kira-kira apa yuk? Kenapa kita harus melakukan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Agar apa? Supaya apa yuk? Silahkan. Iya. Ibu Susi silahkan. Ya. Dibikin atau diolah dari guru itu sendiri. Nah, tidak ada kesepakatan atau didiskusikan dengan siswa-siswanya. Tetapi untuk keyakinan kelas itu peraturan atau topik tadi disepakati bersama oleh guru dan siswa. Jadi apa yang menjadi peraturan di kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Jadi mereka membuat bersama-sama dan juga melaksanakan bersama. Iya. Ya, kita kasih tepuk jempol kalau tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap, bagus ya. Ya, tadi kata Bu Suci, kata Bu Suci. Luar biasa ya. Terkait keyakinan kelas, mengapa kita harus, ya benar sekali bahwa peraturan itu hanya dibuat oleh guru yang bersangkutan, tidak didiskusikan atau tidak disepakati dengan siswa. Kalau keyakinan kelas itu harus semua terlibat, dalam artian baik guru ataupun muridnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sini. Ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi bersifat abstrak, ibaratnya tidak harus guru yang menentukan, tapi semuanya melakukan pendapatnya masing-masing, ya. Kemudian berisi pernyataan universal, ya, yaitu bersifat lebih umum, gitu, tidak mengikat, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, jadi lebih positif kata-katanya, tidak ada lagi menggunakan kata tidak atau jangan, gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa mencontohkan kah nih yang dibuat dalam pernyataan positif, ya? Ibu Rizky gimana? Iya. Iya, kita kan dalam membuat keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan positif, tidak bisa menggunakan kata tidak atau jangan, ibaratnya agar tidak menggunakan kata-kata itu, ya seperti apa ya contohnya? Contohnya yaitu buanglah sampah di tempatnya. Iya, mantap sekali ya Bu Rizky. Terima kasih. Ya, benar sekali kata Bu Rizky tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Dibandingkan kita jangan membuang sampah sembarangan, ya kita lah lebih kata-katanya lebih halus ketika kita menggunakan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sedikit agar mudah diingat. Nah, jadi keyakinan kelas itu kada perlu panjang lebar atau banyak. Nah, tapi yang penting kita sedikit agar mudah diingat. Jadi kita cukup sedikit saja, yang penting itu bisa dilaksanakan oleh semuanya, ya. Nah, iya. Itu tadi terkait keyakinan kelas. Oke, next. Nah, ini untuk berikutnya itu terkait segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuannya untuk segitiga restitusi. Oke, next. Nah, ini kita yang pertama lakukan menstabilkan identitas, ibaratnya supaya anak tuh kada merasa bersalah, ibaratnya dalam artian kada merasa terhakimi, dalam artian gitulah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita anui dulu anak itu. Pada dasarnya semua manusia itu tidak sempurna, pasti ada mempunyai kesalahan. Jadinya merasa tenang dulu, anak itu merasa tenang. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang menstabilkan identitasnya dalam artian supaya merasa lebih tenang, lebih rileks ibaratnya gitu lah.
kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan. Jadi kita bukan mengambing hitamkan anak, tetapi kita mencari solusi yang terbaik untuk anak. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ya, next. Nah, kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salah, misalnya berbuat salah itu kita validasi lagi. Ibaratnya dawatannya gini, padahal kamu sudah melakukan yang lebih buruk dari ini. Biasanya kalau kita mencubit teman, biasanya kan mencubit sedikit ibaratnya. Biasanya kamu melakukan memukul, biasanya berarti itu ada suatu hal yang lebih ringan ibaratnya. Jadi anak tuh tidak merasa bersalahnya tinggi bila di melakukan itu. Kemudian kamu pastikan punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak itu mempunyai alasan tersendiri. Kita takuni apa gerang pian, kenapa gerang ibaratnya melakukan itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, dalam artian kalau kita anak nih memukul temannya, kenapa? Karena dia mau mengambil sepatunya, berarti dia melakukan hal yang ini tadi. Kamu dapat bangga dari dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu, yaitu sepatunya tadi. Nah, ya, next selanjutnya. Nah, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, dalam keyakinan kelas tadi kita sudah menyepakati bahwa misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi bagaimana supaya dilakukan oleh semuanya. Dalam artian kita ingatkan lagi, oh kita anak itu membuat kesalahan. Misalnya membuang sampah di sembarangan. Nah, kita panggil anak tadi. Kenapa nak pian melakukan membuang sampah sembarangan? Jadi anak itu mungkin punya alasan karena ulun misalnya ulun tadi kada sengaja atau terlempar misalnya gitu. Jadi anak mempunyai kesalahan itu. Jadi kita ingatkan lagi terkait nilai-nilai yang sudah kita sepakati itu tadi. Nah, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kita berikan pandangan kepada anak. Mau jadi seperti apa? Mau jadi orang baik atau mau jadi orang seperti apa? Jadi anak bisa berpikir terkait itu. Ya, next selanjutnya. Nah, penutup. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi tujuannya tadi, insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas kesalahannya tadi. Nah, itu. Nah, kemudian ini sebelum kita mengakhiri lah, kita lakukan refleksi dulu. Kira-kira silahkan ibu-ibu yang ingin menyampaikan refleksi kita pada hari ini, ya, kepada Ibu Rahmi, silahkan untuk menyampaikan refleksi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas pemaparan berbagi praktek baiknya. Alhamdulillah hari ini banyak sekali yang kami dapatkan dari awal materi sampai akhir. Info-info yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami selaku wali kelas di sini, yang mana kita harus membiasakan tadi menjadi manajer, kemudian tidak pakai konsekuensi atau hukuman. Setelah itu melakukan segitiga restitusi ketika anak itu memiliki masalah dan sebagainya. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi kami, banyak ilmu yang didapatkan hari ini. Semoga kami nantinya dapat mengaplikasikan di kegiatan sehari-hari kami. Amin. Terima kasih.
Ya, Ustazah semua, sebelum kita menutup, tadi terima kasih banyak kepada Ustazah Rahmi yang sudah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Di sini ada sedikit kuis sebelum menutup kegiatan penyebaran budaya positif hari ini. Atau dibacakan aja. Nah, ini tentang tadi tentang tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Karena ini sangat penting sekali kita kuasai atau kita pelajari, mengingat kita sebagai guru supaya kita tidak mudah untuk menjudge atau menyatakan bahwa anak itu selalu berbuat salah atau biang kerok atau apapun. Nah, jadi karena belum bisa terhubung, Ustazah ulun cukup bacakanlah, semoga terdengar. Di sini ada teks, Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Silakan identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Kesenangan. Bagaimana, Ustazah? Iya, benar sekali, kesenangan. Tulis berikutnya, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Nah, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, jadi kebutuhan apa? Iya, kebebasan. Ya, untuk kuis yang nomor 3, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia sedang senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Penguasaankah? Kesenangankah? Cinta kasih dan kasih sayangkah atau kebebasan? Coba kita cek Ustazah. Iya. Kesenangan ya. Ya, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua pada hari ini. Kami dari CGP Angkatan 10, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Demikian dari kami, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.